Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran ini. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, agar pembelajaran ini menjadi berkah, mari kita baca doa bersama-sama. Silakan Bapak KM untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, kami mau mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Lubna. Kenapa Lubna? Izin. Ada lagi? Lengkap? Laki-laki hadir semua? Semoga besok sudah bisa kembali dan bergabung untuk melaksanakan pembelajaran. Amin. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini yaitu perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ajaran agama Islam, yang paling sulit itu adalah istiqomah. Ketika kita melakukan kebaikan, itu cukup mudah asal ada niat untuk melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan suatu hal yang bermanfaat, itu biasanya sudah ada niat dalam hati, tinggal dilaksanakan, itu sangat mudah sekali. Namun yang paling sulit itu adalah istiqomah. Makanya kita akan mempelajari tentang istiqomah. Ketika kita rajin pikir hari itu, maka besok-besok tidak rajin. Nah, itu adalah perilaku yang mencerminkan tidak istiqomah. Seharusnya ketika hari ini kalian rajin beribadah, kemudian rajin dalam mengerjakan pikir, rajin belajar, maka besok dan seterusnya kalian harus tetap rajin. Itu namanya istiqomah. Nah, pengertian istiqomah sih apa? Istiqomah itu adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap tangguh, sikap teguh dalam melaksanakan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Apalagi konteksnya iman dan Islam, kita sangat wajib sekali istiqomah. Kenapa? Karena yang menggoda keimanan kita bukan hanya manusia, tapi dari mulai golongan jin, golongan setan, termasuk golongan manusia akan banyak menggoyahkan keimanan. Maka dari itu kita harus istiqomah. Salah satu contohnya adalah menjalankan perintah Allah dengan baik, menjalankan perintah Allah dengan rajin, sehingga kita di dalam melaksanakan kehidupan senantiasa terus melakukan suatu kebaikan, terus selalu mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun dalam berbagai macam cobaan, rintangan, termasuk godaan dari setan, gitu ya. Nah, istiqomah ini terwujud karena adanya satu keyakinan. Karena apa? Keyakinan, gitu ya, akan kebenaran dan siap menanggung risiko. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka kuncinya adalah ketika kita melaksanakan kebaikan, ketika kita sudah memiliki kebaikan, pertahankan kebaikan itu. Lakukan kebaikan itu terus-menerus dan berupaya melaksanakan sesuatu yang lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga bukan hanya istiqomah, tetapi ketika kita melakukan terus-menerus dan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, itu jauh luar biasa. Di dalam ajaran agama Islam, kita istiqomah saja itu sudah luar biasa dengan cara melaksanakan
seluruh ajaran agama Islam dengan baik setiap hari. Nah, anak-anak, pada kali ini kalian akan melakukan suatu studi kasus atau kalian akan melakukan tugas, di mana tugas ini kalian akan mencari referensi tentang istiqomah. Kalian juga mencari contoh istiqomah, baik yang ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, maupun yang sudah dilakukan oleh para ulama, oleh orang-orang yang hebat terdahulu, begitu ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membagi kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Seperti biasa kalian akan melakukan pencarian materi ya. Jadi tentang istiqomah adalah sesuatu perilaku yang harus kita lakukan setiap hari dan biasakan. Dalam bahasa Sunda itu ada istilah bisa karena biasa. Biasa karena memang dipaksa. Jadi kalau misalkan kita paksakan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi suatu kebiasaan atau akan menjadi suatu habit, sehingga kalian di masyarakat nanti tidak usah susah-susah untuk belajar, tidak susah-susah untuk melaksanakan kebaikan, karena dari sejak sekarang kalian sudah dibiasakan ya. Contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh perilaku istiqomah yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya satu, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk larangannya. 2, melaksanakan sholat wajib tepat waktu dan tidak menyengaja untuk menundanya. 3, mau terus belajar sampai benar-benar paham. 4, selalu taat peraturan, baik itu aturan dalam agama, keluarga, lingkungan sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat. 5, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman dan tidak merasa dipaksa atau dibebani. Ada pertanyaan? Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang hasil diskusi kami. Arti istiqomah dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP maupun MTS kelas 8 2021. Kata istiqomah berasal dari bahasa Arab yaitu istiqomah, yastaqimu istiqomah yang artinya tegak lurus. Dalam menjalankan istiqomah berarti melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan keislaman meski harus menghadapi godaan. Menurut para ulama, melakukan ibadah secara istiqomah merupakan suatu hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mana penjelasan ada dalam surat Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka berdoa, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu akan diperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kisah Fussilat 41. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Hikmah istiqomah menerapkan sikap istiqomah dalam apapun tentunya tidak akan membuat seorang rugi. Sebab dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ganjaran yang adalah surga. Berikut terdapat hikmah dari sikap istiqomah yang bisa diperoleh siapa saja, asalkan mau bersikap teguh, berdirian serta ikhlas menjalaninya. 1. Orang yang istiqomah dalam ibadah akan mendapatkan perlindungan dan rahmat supaya tidak terjadi hal sesat. 2. Orang-orang yang istiqomah akan dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga mereka bisa cepat mengatasi kesedihan dan diberi rasa yakin bahwa selalu ada kehidupan yang baik dari segala masalah. 3. Orang-orang yang istiqomah insya Allah bisa mendapatkan kesuksesan di dunia hingga melihat, asalkan mereka mau terus berusaha, berdoa dan tekun menjalani apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, kalau saya sudah melakukan kebaikan terus-menerus, apa yang bisa dapat saya peroleh dari Allah Subhanahu wa taala?
Nah, Adel itu bertanya tentang hikmah atau apa yang bisa diperoleh oleh dirinya, gitunya, atau mungkin oleh kalian semua apabila melaksanakan istiqomah dalam kebaikan itu. Nah, insya Allah, Neng Adel, insya Allah apabila kalian semua melakukan kebaikan, mengistiqomahkan, yang paling sulit itu kan istiqomah, mengistiqomahkan kebaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat rasa takut. Karena orang yang terus-menerus melakukan kebaikan tidak akan ada rasa takut pada dirinya. Salam. Kemudian dia tidak akan merasa sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih itu dengan sesuatu yang lebih bijak. Dengan melakukan sesuatu istiqomah, dia akan merasa dirinya lebih senang, lebih tenang, lebih damai. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang terus-menerus melakukan kebaikan, Allah akan menutup pintu hatinya dari rasa takut, dari rasa gelisah, dari rasa was-was. Kenapa? Orang yang melakukan kebaikan itu tidak akan ada rasa takut. Takut itu biasanya dari kebohongan. Takut itu biasanya dari kemunafikan. Takut itu biasanya dari kesalahan. Jadi, Neng Adel ya, kalau Neng Adel terus-terusan melakukan suatu kebaikan, tidak akan ada rasa takut. Bahkan, para sahabat Nabi itu tidak ada yang takut, bahkan mati sekalipun. Nih, kalian masih ingat Bilal bin Rabah? Ditanya oleh Abu Bakar, "Hai Bilal, kamu kapan mau mati?" Gitu ya. Kata Bilal apa? "Hari ini pun, detik sekarang pun, saya berani untuk mati." Abu Bakar bertanya, "Kenapa kau bisa bisa berbicara seperti itu? Berani sekali untuk mati?" Karena menurut Bilal itu nggak ada kejelekan. Bilal itu nggak ada sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama dia lakukan. Larangan Allah dia kerjakan, nggak ada. Oke, silakan Galang berdiri ya. Saya dari kelompok 3 akan bertanya, apa yang harus saya lakukan apabila melihat teman sudah tidak istiqomah lagi? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus. Oke, pertanyaan dari Galang itu, bagaimana kita melihat orang yang sudah tidak istiqomah lagi dalam kehidupannya? Langkah yang paling tepat ketika ada orang melakukan salah, itu bukan langsung ditegur, tapi kita ngobrol dengan baik-baik, tanya dari hati ke hati. Galang misalkan punya teman, kenapa ya teman saya nggak suka ngaji? Kenapa ya teman saya sukanya gimana gitu, nggak suka lagi kelihatan sholat misalkan ya, bukan di pondok tapi di luar misalkan. Nah, Galang itu panggil atau ajak ngobrol, kenapa ya kamu begini. Kalau ada alasannya, kalau dia sudah mengutarakan alasannya, Galang tinggal beri nasihat itu ya, dengan ilmu Galang, dengan kemampuan Galang, berikan nasihat pelan-pelan gitu ya. Kemudian setelah diberikan nasihat, ajak pelan-pelan. Insya Allah dengan memberikan, kita refleksi pembelajaran hari ini bahwa dengan melakukan pembiasaan, insya Allah itu akan mewujudkan perilaku istiqomah. Dengan kita melakukan istiqomah, insya Allah semua kebaikan itu akan banyak sekali yang Allah berikan pahalanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, maka dengan berakhirnya materi kita, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mari kita berdoa, doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.